Nih, tak ajarin. Dalam ruang lingkup disiplin ilmu filologi, visi atau objek yang menjadi ruang lingkupnya itu yang pertama adalah budaya, satu. Yang kedua adalah teks, yang ketiga adalah naskah. Ini hal yang perlu kamu pahami. Berbicara mengenai budaya, Indonesia sebelum merdeka, mulai dari sejak abad ke-8, budaya, kebiasaan yang ada secara meluas, baik itu bahasa, sastra, adat istiadat, kepercayaan, mayoritas penduduk Nusantara ini sebelum merdeka itu sudah merujuk kepada penamaan Tuhannya umat Islam. Itu satu. Yang kedua adalah teks. Berbicara mengenai filologi, objek penelitiannya adalah teks. Islam Kristen menjadi objek. Adakah di dalam teks kitabnya orang Kristen kata Allah? Ada. Dalam bahasa Yunani, artinya tetapi. Gimana dengan bahasa Ibrani? Ada, artinya pohon. Ada juga sumpah serapah. Nah, dalam kaidah objek teksnya, Tuhannya orang Kristen itu tidak lolos di situ. Begitu juga dalam secara bahasa atau budaya. Kemudian, ketika berbicara mengenai kitab suci yang menjadi sumber teks di dalam materi filologi, kitabnya orang Kristen itu tidak mungkin dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kepada pohon besar, berdasarkan kepada sumpah serapah, berdasarkan kepada melainkan atau tetapi. Nah, yang terakhir ini satu-satunya adalah naskah. Apakah Kristen bisa lolos di situ? Ternyata naskah yang dimaksud di sini adalah manuskrip, baik yang ditulis tangan maupun yang sudah tercetak. Hasil tidak ada kemudian di dalam original teks manuskrip tertua yang dimiliki oleh orang Kristen, kata ALLAH itu muncul. Jadi tiga objek dalam ruang lingkup filologi ini tidak menghasilkan ilmu kita, pengetahuan kita untuk bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa menggunakan kata Allah. Kesimpulan saya, ketika Indonesia merdeka, dan kemudian menggunakan kata Allah Tuhannya umat Islam sebagai sumber satu-satunya Tuhan yang telah memberikan rahmat dan berkat kepada Indonesia sehingga merdeka, tiga Tuhannya Kristen itu nggak lolos. Solusinya apa? Orang Kristen harus mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, rida ataupun tidak, mereka harus mengklaim juga Allah itu sebagai Tuhannya. Biar nggak malu-maluin. Karena Bapak Theos, Anak di sini Kristus, dan juga Roh Kudus Pneuma Hotheos, Pneuma Hagios itu tidak. Kenapa udah ke Theos? Dulu. Ya itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Malu kan? Filologi malu, kan? Allah dalam bahasa Indonesia. Malu. Kenapa ke Theos? Kita berbicara mengenai naskah, berbicara mengenai teks, berbicara mengenai budaya. Pahami dulu filologi. Jangan Anda berbicara filologi kalau Anda nggak paham. Jangan Anda kaitkan filologi dengan kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Adapun kemudian mereka menggunakan kata Allah, karena mayoritas penduduk Indonesia memang menyembah kepada Allah, dan yang datang menjajah menyembah kepada dewa, Theos. Theos Bapa, Iya, Theos, Allah Theos itu Roh udah Kudus. jadi bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa sudah Undang-undang menjadi bahasa dasar Indonesia? itu bahasa apa? Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka Undang-undang dasar 45 itu bahasa menjelaskan. apa, bro? Sabar dulu. KBBI menjelaskan. Cuma kamu terlalu panjang ngomong, padahal tidak ada dasarmu. Sabar dulu. KBBI tahun berapa, bro? KBBI itu 45 tahun berapa? 45 tahun berapa? Pertama, 45. sejak EYD tahun 72. Nah, sekarang kata Allah itu Bentar Bang Superlim, biarin saya yang tangani ya. Tuhan dalam Sudah Bang Suma, biar